Esok-esok aku waroh paico nganggo sarung asik dolanan terong. Ada. Oke, sekarang kita akan masuk ke acara inti, yaitu ini ada problematika dan dinamika dunia merpati kolong Indonesia, dan kita akan bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan pakar, tentunya pakar merpati yang juga wasit nasional. Di sini juga ada bos dari Tuan Muda dan bos Kisanak juga ada di sini, yaitu Mas Fajar. Oke, kita akan mulai seperti apa. Kita break sejenak untuk minum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya UU Simatupang di UU Merpati Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, sharing, saling tukar pikiran, dan saling memberikan informasi pada acara problematika dan dinamika merpati kolong Indonesia, terkhusus di Pekalongan ini. Dan sekarang di sini sudah hadir Bapak Ibnu, wasit nasional. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Ibnu? Baik, Mas U. Oke. Dan di sini juga sudah hadir ini Iman. bosnya Tuan Muda, Iman. Mas Iman. Mas Iman. Oke. Dan ini sama adiknya, salaman dulu, Le. Salaman dulu. Nah, dan di sini sudah hadir juga bosnya Kisanak Jersey, Mas Fajar. Oke, kita akan santai-santai aja ya. Tidak perlu tegang. Apa yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai dinamika. Saya tadi judulnya problematika dan dinamika, Pak Guru. Iya. Ya, jadi Keadaan real saat di lomba terutama. betul. Dari merpati sampai lombanya sampai penjualannya ini ya. Sampai Jadi kayak peternaknya, gitu. bahkan Iya. beberapa orang yang mungkin tidak bermain di merpati bisa mendapatkan rezeki melalui Merpati. komponen merpati. Oke, Pak Guru, kita akan mulai dulu dari ini, akan terbagi menjadi beberapa sesi tentunya ya. Sesi pertama yaitu kita akan bicara tentang merpati dulu. Merpati ya, seperti telah kita ketahui bahwa merpati di Indonesia, khususnya merpati kolong dan di Pekalongan ini terutama, sudah banyak dengar tentang merpati terah. Ya. Ini akan bicara dulu sedikit gambaran Pak Guru tentang antara merpati terah dan merpati berkualitas. Oke, saya minta pendapatnya dulu dari Pak Guru, monggo. Terima kasih untuk teman-teman sahabat merpati, UU Merpati, ya, UU Merpati dari channel YouTuber Mas UU. Saya di sini berbicara bebas karena ini santai ya. Iya, santai aja, Pak Guru, Kita santai. santai untuk kita, dasar kita adalah supaya teman-teman tahu bagaimana proses menjadikan merpati itu biar bisa untuk berlomba, terus bagaimana pengkondisian saat di lombanya, dan bagaimana kita harus terutama dalam menjual merpati tersebut, ataupun merpati itu bisa laku mahal hingga ke seluruh Nusantara. Kita mengacu pada sebuah perlombaan, karena di lomba saya kira untuk merpati terah itu karena sudah prestasi Mas UU. Dikatakan merpati terah itu rata-rata hampir semua burung terah itu adalah sudah berprestasi. Akan tetapi kalau burung berkualitas itu belum tentu merpati itu berprestasi atau berterah. Ya. Karena dasarnya ketika bermain lomba, kalau menurut saya itu kita harus menggunakan burung yang berkualitas. Burung yang berkualitas dengan pelatihan yang baik, dengan pola perawatan yang baik,
dengan penjokian yang baik kita akan menghasilkan burung-burung terbaik. Tentunya seperti itu Mas Ulu. Tapi jika merpati itu berterah, akan tetapi tidak kita rawat dengan baik, kita tidak melombakannya dengan baik, ataupun sang jokinya kurang baik, hasilnya pun akan sebaliknya tidak baik pula. Betul. Itu yang terjadi real di lapangan. Begitu Mas Ulu. Oke, saya akan minta pendapatnya Mas Iman dulu. Seperti apa ini? Mas Iman juga orang yang sudah bergelut di merpati cukup lama juga. Jadi saya ingin pendapatnya bagaimana tentang merpati terah dan merpati yang tidak terah ini yang berkualitas. Monggo Pak Iman, sedikit masukannya ini untuk pencinta merpati di Indonesia ini. Merpati terah itu ya benar maunya Pak Ibnu itu. Jadi kalau terah itu kalau menurut saya hanya materi, bahan. Terah itu hanya materi. Tergantung dari proses perawatan, pelatihan untuk menjadi burung yang berkualitas di lomba. Kalau saya kayak gitu. Jadi apapun nggak terah atau terah itu yang penting dalam perawatan dan pelatihan gitu ya. Yang intinya kan burung itu intinya harus dari bahannya ada udah bagus lah gitu kan. Nah terus diimbangi dengan perawatan yang bagus, pola latihan yang bagus, insya Allah ya jadi burung yang kualitas. Serta dilombakan ya Mas. Ya, dilombakan intinya gitu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Ya. Mas Fajar ada tambahan nggak untuk ini? Mungkin dari generasi muda ingin menyampaikan sesuatu tentang merpati terah ini, ada nggak pandangannya? Merpati terah itu kalau menurut saya pribadi itu cenderungnya tanda kutip mahal. Jadi kalau kita bermain merpati itu ya pengeluarannya nggak sedikit. Kalau mau beli terah itu kan harganya kan lumayan mahal. Oh gitu ya. Belum lagi dari segi perawatan, belum lagi latihan di rumah, di latihan di kolong, terus sampai ke lomba masuk. Oke, jadi intinya ini kan ada masukan juga ini. Jadi dari Mas Fajar ini masukannya terah ini yang mahal kan. Jadi hampir semua seperti itu Mas. Nah, Nyatanya memang iya. real yang ada di lapangan faktanya. Mas geser ini Sti, Pak Iman. Ya ini jadi ada memang betul-betul problematika dan dinamika ini betul-betul real. Ya kita bicarakan real. Merpati terah, oke. Merpati kualitas, oke. Nah sekarang kita serahkan kepada pemirsa, kepada penggemar itu sendiri, Iya. bagaimana mau pilih terah atau mau nyari materi yang berkualitas. Ya, jadi anggapan sekarang saya mau tanya lagi, anggapan ini kan anggapan kalau merpati terah itu pasti bagus, dijamin bagus atau tidak Pak Guru? Kalau menurut saya belum tentu Mas U, karena terah itu sendiri ketika kita menyilangkan, ketika kita meng-crossing, ketika contoh simple yang ada di sekarang, contohlah terah Kenwood dikalikan dengan terah apa, atau bahkan mungkin dikalikan dengan terah pasar sekalipun, bisa jadi itu kalau memang itu betul-betul rezeki orang tersebut itu akan berkualitas. Tapi kalau toh memang bukan rezekinya, mau disilangkan dengan yang bagus sekelas contoh granat lah, kiyu-kiyu lah, itu hasilnya pun belum tentu bagus, karena kita mengaca pada kita beternak itu mengaca pada tipikal merpati itu sendiri. Kadang bentuk badan, kadang pula bentuk bulu, kadang pula kita capit udang dan lain sebagainya dari perabotan merpati tersebut. Karena tidak semua orang bisa beternak merpati dengan menghasilkan merpati yang bagus. Kalau toh memang seperti itu ya kemungkinan banyak sekali merpati bagus yang ada, karena biasanya ketika merpati itu bagus, pengolahannya kurang bagus, itu akan jadi sampah. Tapi kalau merpati itu kurang bagus dengan pengolahan yang baik, itu bisa jadi berlian, kata orang sekarang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Guru, ini sangat betul-betul pengetahuan yang luar biasa, yang mungkin banyak orang yang belum tahu Pak Guru. Banyak orang belum tahu ini, terutama itu pemula itu kadang bingung ini mau beli dengan uang mepet
Ini uangnya mepet, Nah, tapi itu. pinginnya beli terah. Wah, jadi pusing nggak jadi beli, Iya. ya. Beli burung pasar takut Iya. bawa ke, ya ini asumsi tadi ya, bahwa terah itu harus selalu beli terah biar bagus. Juga kata Pak Guru tidak mesti, yang penting perawatan dan alat-alatnya bagaimana dicoba dulu gitu. Oke Pak Guru, kita menginjak ke sesi kedua. Oke, ini sesi kedua, yaitu tadi tentang lomba. Setelah burung itu, dari burung, sisi burungnya, sekarang ke lombanya ini Pak Guru. Oke, saya ingin pendapat dulu dari Pak Guru mengenai keseluruhan tentang lomba Pak Guru. Monggo Pak Guru. Iya. Yang pertama, untuk teman-teman pemula, terutama Mas UU, untuk teman-teman pemula, kita tahu bahwa ketika kita masuk pertama kali kolong, itu dasar kita adalah hanya katanya. Saya yakin untuk hampir semua pemula katanya, aturan inilah, aturan itu, katanya begini, katanya. Padahal nun sewu, untuk teman-teman pemula mohon untuk dicermati baik-baik. Ketika kita mau berlomba, kita harus tahu betul tata cara atau etika berlomba. Aturan-aturan perlombaan itu sendiri kita harus setidaknya sedikit kita tahu, agar kita nanti ke depan biar tidak salah ketika kita mengikuti lomba. Contoh sekarang banyak pemain-pemain baru yang betul-betul tidak tahu aturan lomba, tapi mereka berani berlomba dengan berdasarkan pengalaman ketika mereka di lomba kecil. Padahal belum tentu di lomba kecil sama di lomba besar itu kadang-kadang aturannya berbeda. Lain daerah pun itu pasti berbeda aturan. Makanya sebagai pemain pemula harus pintar-pintarlah menyikapi, atau paling tidak kita sedikit belajar tentang aturan lomba. Begitu Mas. Oke, jadi tidak asal ikut saja dari katanya, tapi nanti di sana ada permasalahan yang akhirnya membuat kekisruan. Betul, Gitu ya. Jadi betul. harus semua individu, terutama khususnya joki yang sangat berperan, ini harus mengetahui peraturan dan bagaimana yang benar di kolong pertandingan itu ya, gitu ya. Betul sekali. Oke, ya ini karena pertandingan ini sangat kompleks sekali Pak Guru, sangat kompleks ya. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa satu daerah dengan daerah lain memang sangat berbeda kadang ya. Di sini katanya peraturannya kayak gitu, di sini kayak gitu, di sana nggak apa-apa, di sini nggak boleh, dan itu ini gimana, ada fenomena kayak gitu, bagusnya gimana kalau menurut Pak Guru, bagusnya kayak gitu gimana? Kalau saya pribadi tetap seperti tadi yang saya katakan, ketika kita mau berlomba, setidaknya kita tahu aturan lomba yang ada di kolong yang kita mau lombakan. Di kolongnya itu Iya, ya, di kolongnya itu kan minimalnya di kolong tersebut. Apalagi ketika, kalau menurut saya kalau di Pekalongan hampir kecil atau besar hampir sama lah. Tapi kalau ketika kita menyeberang ke luar kota, contohlah ke Tegal, ke Brebes, ke Pemalang, itu sudah atau ke daerah iya, selatan atau ya. ke daerah selatan, itu ke daerah apa namanya, Wonosobo. Kendal, Wonosobo, Temanggung, Magelang, itu sudah berbeda. Tata caranya sudah berbeda. Karena makanya untuk pemain-pemain pemula jangan pernah ragu. Dimanapun dan kapanpun, ketika tidak tahu, tanyalah kepada yang tahu sebelum kita masuk ke dalam arena tersebut. Jadi nanti lomba itu berjalan dengan bagus, baik tanpa ada yang dirugikan, begitu Mas. Oke, betul. Oke, sekarang ke Pak Iman. Pak Iman, saya yakin sudah berpengalaman mungkin di dalam lomba ini kemana-mana. Sekarang saya ingin minta motivasi untuk pemain-pemain semua ini ya, biar kayak gimana sih ikut lomba itu. Ya, yang penting yakinkah atau apa gimana? Coba sedikit aja pandangannya. Yang jelas kalau menurut saya itu lomba ya, kita tetap harus yakin dengan burung kita. Kita harus yakin dengan burung kita. Kalau untuk juara itu hoki ya, menurut saya hoki ya. Hoki. Bonus. Hoki. Saat melatih. Nah, kalau
memang orangnya itu hobi merpati, pastinya harusnya ikut lomba. Kalau merpati kolong, hobi merpati Iya. kolong harus ikut lomba. Ini soalnya banyak yang kayak gini, melatih tiap hari, tapi ke lomba tidak pernah. Nah, ini, Waduh, iya, sering kayak gitu. Ini sudah sering. kurang tahu itu saya. Gimana Mas Fajar? Ya kan ada kayak gitu kan? Latihan setiap hari, lomba tidak pernah. Itu gimana? Ya mungkin belum percaya diri sama merpatinya itu belum percaya diri, atau mungkin ada faktor lain, kurang tahu saya. Bisa jadi bakulan ya Mas Fajar ya? Nah, Bakulan. Nah, Bisa jadi bakulan itu. iya, yang penting bisa jadi itu kalau sekarang kalau kata Mas Iman, yang penting kan wani, Wani ya? yang penting itu yakin, wani, ya? Oh. yakin itu kan. Kalau menurut saya sudah berbeda, nggak hanya yang penting wani, yang penting itu sold out gitu. Lah itu. Itu kan sebagian Itu orang ada. seperti itu ada yang Ada Jadi yang gitu ya? penting- yang Memang- penting laku, yang penting ada. laku, yang penting surplus lah, yang penting surplus. Oh, ya gini ya. Jadi sekarang kalau kayak gitu bisa disalahkan nggak? Enggak, Kedua-duanya nggak ada ya? Nggak ada. Semua bebas ya? Nggak bisa diadili itu, nggak bisa diadili. Oke, ya. Tapi ini Itu kan personal orang masing-masing. Oke, cuman saya sering dapat keluhan dari terutama ini Pak Guru dari pengelola kolong. Iya. Biasanya, waduh itu kalau latihan setiap hari di sini menuhi kolong, tapi kalau lomba nggak ikut. Ini ada itu nggak apa semacam solving permasalahan pemecahan kayak gitu. Kalau Solusi. saya itu solusinya sih mungkin gini. Ketika orang seperti itu ada salah satu atau sebagian orang yang memang seperti itu, biarlah. Toh memang pada dasarnya mereka juga andil untuk meramaikan kolong tersebut. Nanti kan kita tahu sendiri kualitas dari orang tersebut. Katakanlah itu memang betul-betul mau latihan berlomba atau mau latihan hanya untuk penjualan, karena dasar bagi saya tidak salah orang-orang yang seperti itu. Bahkan di dunia merpati ini siapapun orang yang tidak pintar di dunia merpati pun bisa mendapatkan rezeki dari merpati. Contoh baku ketika maklar. Kelar. Nah, itu ada sebuah kata maklar itu penyambung lidah, katakanlah penyambung lidah orang yang contoh baku, contoh burungnya Mas Iman tidak mau dijual dengan saya, tidak mau dijual, contohnya seperti itu. Tapi dengan orang lain itu maju, akhirnya burungnya Mas Iman bisa jadi dijual. Itu mungkin seperti itu, karena problematika dalam merpati itu banyak sekali. Oke. Unsur-unsurnya banyak sekali. Orang yang betul-betul tidak tahu merpati, dia jadi pedagang merpati pun laku. Dan itu bahkan nun sewu banyak sekali yang lakunya lebih fantastis Gitu ya, daripada yang hobi burung ya. daripada yang bener-bener. Jadi contoh baku untuk saya, orang masuk ke tempat saya Pak Guru mau beli merpati yang harga segini, mereka takut untuk ngomong seperti aja, mereka takut. Padahal yang nun sewu ketika orang masuk, Pak harga segini, ya kita tahu kualitas lah istilahnya. Kalau tahu memang harga sekian, yang menurut pandangan saya ini yang pantas harganya sekian, tinggal kamu mengolahnya pintar atau tidak, Iya. tinggal itu rezeki kamu atau tidak. Ya ini kembali ke tadi Pak Guru, ini apa maksudnya kepada pengurus kolongnya. Mungkin dengan begitu kan ada kerugian ketika latihan itu berdombyok-dombyok, berduyun-duyun, mengganggu. Tapi kalau lomba nggak pernah andil ikut. Nah, Ini saya dengar itu dari banyak, ini dari Manggal juga dengar, dari apa Ceroboh dengar, dari banyak. Artinya Sidoarjo pun banyak. mereka mengganggu. Jadi bukannya mengganggu dalam artinya mereka nggak pernah andil. Sedangkan lomba itu sendiri itu seperti pacek kan. Kalau ada lomba wong puyuhan kah atau rampaan, Rampaan. itu kan mereka ikut andil membantu pembangunan Kas kolong. kolong. Nah kayak gitu gimana Pak Guru biar Solusinya berarti begini, paling tidak sebuah panitia itu paling tidak bisa menegaskan, oke lah, di saat memang itu latihan, oke, nggak masalah. Biasanya yang menjadi permasalahan pada saat mau ada lomba. Ketika mau ada lomba, orang-orang yang seperti itu melatih. Nah itu yang menjadi permasalahan, makanya dikembalikan ke awal lagi,
panitia harus bertindak tegas, terutama untuk orang-orang yang seperti itu. Kita ingatkanlah, silahkan Iya. kalau mau latihan dimanapun katakanlah silahkan, tapi kalau mau event lomba tolonglah hargai, hormati orang yang Istirahat juga betul-betul ya berhentilah sebentar. Hormati betul-betul orang luar yang betul-betul mau melatih dan Iya. melombakan burungnya. Nah itu kayak gitu. Jadi itu kan sebuah keluhan. Dan Iya. saya sampaikan ini karena tadi ada juga yang titip kayak gitu titip. Iya. Tapi saya kalau boleh saya kasih sedikit itu Pak Guru ya. Ini saya contohkan di Jogja ya. Saya contohkan sedikit di Jogja. Ini tidak jadi bermasalah karena apa Pak? Di Jogja itu siapapun yang melatih ke kolong itu wajib ada iuran bulanan. Jadi wajib entah itu 10.000 atau yang tim besar banyak gurunya 20.000 tiap bulan tuh wajib ngisi kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu lomba nggak lomba sudah dapat ada Boleh. masukan. Nah itu kan karena ada andilnya di setiap bulannya Mas. Kalau sekarang kita nuwun sewu, kita mengadakan event besar yang datang dari berbagai luar kota. Iya. Akankah kita seperti itu? Ya akhirnya yang luar kota nuwun sewu merasa terganggu dengan burung-burung yang mungkin notabene mereka tidak berlomba, hanya berlatih saja. Betul. Itu. Ya. Jadi paling tidak kita tahu lah ketika kita mau berlomba, setidaknya panitia mengingatkan ini mau berlomba, tolonglah kita yang pedagang Iya. ataupun yang hanya sekedar orang buat latihan biar sold out, hargailah teman-teman yang mau berlomba. Jadi kita sama-sama menghargai gitu. Oke Pak Guru, terima kasih. Demikian ya sedulur merpati dimanapun Anda berada. Tentu pengetahuan, wacana, wawasan seperti inilah yang harus selalu kita bangun ya, agar tidak akan terjadi miskomunikasi, misunderstanding salah paham dan kekisruhan di kolong masing-masing tentunya. Jadi kalau ada pengertian ya oke, mau melatih boleh, tidak boleh, tapi ketika ada lomba, nah ini Pak Guru sarankan untuk istirahat lah, berhenti menghargai yang dari luar datang kayak Iya, gitu ya. betul. Oke, kita akan menginjak sesi ketiga. Esok-esok Sedulur semua, aku waro sesi yang ketiga ini yaitu sesi tips. Ya ini tips ya. Tips juga pengetahuan. Bagaimana sih kita mau menjalani hobi merpati ini ya? Apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya agar kita bisa menjadi minimal penggemar merpati kolong ini kayak apa? Oke, langsung saja. Mungkin satu persatu kita tanyakan kepada Pak Guru dulu. Oke, ada memang beberapa tips yang memang harus pemain-pemain sekarang, contoh bakunya banyak yang sudah mengeluarkan uang banyak tapi hanya 1-2 burung yang berkualitas. Jadi kita nanti bisa memilih tips-tipsnya ketika kita kepingin terjun pure di dunia merpati atau di dunia merpati untuk dilombakan, terutama Mas, untuk dilombakan. Terus kita nanti pasti itu berlanjut ke penjualan ya Mas Fajar ya. Jadi oke lah, kita pertama tipsnya harusnya kita tahu dulu bagaimana cara memilih merpati, tadi sudah disampaikan. Terus pola perawatan, sekarang kita pola perawatan di rumah. Untuk pola perawatan itu biasanya kita dari pribadi masing-masing, tim atau pribadi orang-orang tersebut, bagaimana cara merawat yang baik saat di rumah. Contoh lah, mau dikasih makan beras merah, kacang hijau, jagung Millet. pun millet, terus jamu, pemakaian obat, kebersihan kandang, itu kan disiplin ngasih makan, terus saat pola latihan yang teratur itu juga mempengaruhi banyak faktor yang harus kita tempuh saat kita memilih atau menekankan burung saya biar berlomba. Jadi
masih banyak orang-orang yang sekarang yang suka membeli merpati dengan coba-coba. Karena bagi saya, kalau toh daripada membeli merpati dengan coba-coba, katakanlah kita mau menuju event ke yang mana dulu, kita mau menengah ke atas, kita harus cari betul-betul porsi merpati itu yang kualitasnya menengah ke atas. Walaupun nanti kita belum tahu pasti itu bisa juara atau tidak merpati itu, tapi paling tidak kita harus berani memilih tipikal merpati yang bagus, perawatan yang bagus, bagaimana kita mengelola merpati itu saat di kandang. Itu salah satunya itu. Oke. Jadi gitu ya, apa artinya ketika kita mau menjadi penggemar, pencinta, penghobi merpati, minimal kita sudah punya targetnya ya. Iya, Kita mau menjadi penggemar yang pinggiran atau ke tengah Iya. atau nasional kayak gitu ya. Iya. Jadi sudah ada gambarannya dulu. Oke. Sekarang saya tanya Mas Fajar. Oke, Mas Fajar ini sebagai juga penggemar merpati kayak gini. Kira-kira tipsnya apa ini untuk menjadi penggemar merpati itu apa saja kira-kira? Monggo. Tipsnya kalau main merpati itu jangan mau manisnya saja. Jadi pastinya pemain burung merpati itu pernah merasa kehilangan burung. Sebagus-bagusnya burung itu kan pasti ada resiko hilang, ngelapak. Nah itu mungkin nggak cuman 1 kali 2 kali, berkali-kali. Nah itu jadi harus siap, harus ikhlas dulu, legowo dulu lah. Jadi kalau mau hobi merpati ya ojo hobi merpati nek ora iso legowo. Itu seperti itu. Tur dompetnya harus kandel ya. Nah itu juga buat Siap. anggarannya kan nggak sedikit. Dompet harus kandel kalau mau hobi merpati Ya, Pak Guru. pasti itu. Iya. Untuk tipikalnya saya katakan untuk menengah ke atas lah, istilahnya orang-orang yang menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah kita pun bisa belajar dari teman-teman merpati yang betul-betul beli di pasar, dilatih serta dilombakan atau dilatih hanya untuk dijual itu banyak. Tetapi ketika kita sebagai pemain yang betul-betul tahu diri, istilahnya kita mau bermain menengah ke atas, carilah benar-benar merpati yang bagus, pola perawatan yang bagus, joki yang bagus, karena dengan seperti itu nanti kita tahu joki-joki yang menurut kita itu bagus itu yang seperti apa saat di rumah, saat latihan, atau bahkan mengasih makan itu juga mempengaruhi sekali di situ. Oke, terima kasih Pak Guru dan Mas Fajar. Ini masih banyak tipsnya lagi nih. Jadi kalau boleh saya tadi simpulkan ada beberapa ini ya. Satu minimalnya ya harus wani perih. Ya. Wani perih, dompet kandel. Iya. Dompetnya kudu kandel ya. Dan nek boleh saya tambah sedikit Mas Fajar, ini guyonan ya. Orangnya juga harus berani berjudi nih. Ya, maksudnya fighter ya, judinya maksudnya ya kan gambling. Ya, Burung iya. dilepas itu kan sudah gambling. Mau kembali atau enggak 99% hilang kan. Iya, Jadi 1% itu kita. gambling kan ya judi juga. Artinya bukan Judi tapi penjudi. legowo. Iya, tapi harus legowo. Harus Memang harus siap-siap untuk legowo itu tadi. Jangan berundel lah. Dan yang tadi setelah itu yaitu harus apa, perawatan yang bagus, perawatan kandang di rumah yang bagus, kan kayak gitu ya. Iya, joki pun yang bagus. Nah itu caranya Mas Pak. Kemudian joki ini ya, bicara karena Joki. Mas hubungannya dengan joki. Hampir semua kendalanya itu jokinya begini, begitu kan banyak faktor. Nah itu cara memilih burung yang bagus dan joki yang bagus itu bagaimana, atau tips buat menjadi joki yang bagus itu bagaimana? Joki Pak Guru. Oke, monggo Pak Guru ini beri masukan tentang joki Pak Guru. Gini, kalau menurut pribadi saya, seorang joki yang baik itu harus tahu kapasitas merpati. Jadi ketika kita latih merpati harus tahu betul-betul bahwa merpati ini sudah layak lomba atau belum.
itu harus memilah-milah. Tapi itu hanya sebuah sebuah wacana atau mungkin bahkan hanya sebuah gambaran ketika kita bermain merpati. Menggunakan joki yang betul-betul tahu betul kinerja merpati yang dia pegang. Sebetulnya tidak ada joki yang bagus atau tidak, hanya saja yang mampu atau yang berani untuk kalau kata saya berspekulasi ketika memegang merpati, dari merpati pelan sampai merpati kencang. Joki tersebut harus tahu betul-betul kapasitas burung yang dia pegang. Jadi dari mulai pertama, ini burung bagusnya kita ambil 3/4 atau tengah, atau bahkan mungkin kita ambil dari jam 10 agak ke depan. Jadi joki itu biar tahu kapasitas merpati itu, karakternya seperti apa. Cara melatih burung muda menjadi player itu paling susah adalah sebuah proses ketika menjadikan burung itu dari 0 sampai menjadi player. Itu yang paling susah. Ya. Kalau di lomba kita tahu sendiri bahwa itu rezeki. Kalau sebuah juara itu adalah rezeki, tapi paling tidak kita bisa menguasai yang awal, nanti rezeki pasti akan mengikuti. Oke. Joki ini ada joki pinggiran, ada joki yang nasional. Joki pinggiran kalau dibawa ke tengah, saya yakin minder juga. Ini gimana caranya, Pak Guru ya? Betul, karena seorang joki tanpa jam terbang yang banyak, pengkondisian burung saat di lapangan untuk lomba-lomba yang sekarang sangat riskan, Mas. Contoh saya pribadi ketika kemarin bermain di lapak bergu PMC Buaran itu, sempat joki saya bahkan sampai hanya pal 4. Sudah babak kedua sudah berlangsung, berarti kan tingkat kedatangan kedisiplinan joki tersebut harus diutamakan. Tapi datang harus lebih awal, pengelopan harus maksimal. Katakanlah ketika kita berolahraga harus ada pemanasan lebih dulu yang baik. Jadi lebih mementingkan ke burung yang kita pegang biar hasilnya ketika dilombakan menurut kita itu bagus. Betul. Oke ya, sedulur semua, ini bicara masalah joki. Kalau pemirsa masih ingat ya, sedulurku semua, saya juga pernah buat lagu Sang Joki, judulnya Pak Guru. Jadi lagu Sang Joki itu luar biasa. Saya juga terinspirasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Akhirnya saya membuat lagu Sang Joki. Sang Joki ini di situ juga saya katakan bahwa joki bukan hanya sekedar orang yang pinter tapi di situ ada kearifan, dia harus rendah hati. Pinter memang harus pinter strategi, tapi rendah hati itu artinya apa ya? Jangan main nakal gitu, jangan mudah emosi, kan ada banyak sekarang joki nakal. Gimana itu? Kalau menurut saya hanya ketika etika dalam menggeber. Ada tata cara yang harus kita tempuh bahwa joki itu profesional atau tidak. Itu banyak sekali sekarang sering terjadi ketika burung depan belakang. Ya burung yang posisinya belakang gobernya secara katakanlah menurut saya tidak wajar. Dan itu pasti ketika saya jadi pengadil sudah pasti saya diskualifikasi, karena menurut saya lomba sekarang itu adalah ayo kita bermain dengan penjokian yang terbaik, menggunakan burung yang terbaik pula dan sportif ya. Dan sportif. Pada saat di lomba kita bisa lihat etika dalam menjoki. Contoh yang baku ketika ada burung kita di belakang, burung musuh di depan. Ketika peluit sudah dibunyikan, biasanya untuk sang joki yang ada di belakang ya udah ikut ngeber aja, padahal sudah tahu itu burungnya di belakang. Itu adalah trik-trik yang joki sekarang. Tapi saya karena mungkin sudah terlalu lama di lapangan, jadi saya tahu kiat-kiatnya apa yang harus saya tempuh ketika ada joki-joki yang seperti itu. Yang pertama pasti saya akan ingatkan. Kalau toh memang sudah diingatkan tidak mau, saya harus tetap mendiskualifikasi, karena menurut saya etika menggeber dalam sebuah lomba itu pasti ada, walaupun itu tidak tercantum di dalam sebuah peraturan. Oke. Iya ya Pak Guru, saya sangat memahami itu. Dan ini yang saya inginkan, harapkan itu yaitu para joki ini Pak Guru. Para joki itu ya harus benar-benar sadar lah. Artinya bermain ini jangan tapi kemungkinan juga gini Pak Guru, ini kalau joki ini bukan punya sendiri, misalnya punya bose, kemudian harus menang,
Nah, bagaimana caranya pun kalau bisa tadi burungnya musuh yang di depan kalau bisa dibuang nggak apa gitu kan ya. Ini Ya, ada trik-trik kayak gitu ya. pasti, kalau itu pasti, Mas, masuk pasti, karena di dalam sebuah arena lomba yang pasti itu bagaimana cara joki untuk mengalahkan joki lawan, itu pasti. Tapi tipikalnya kita bermain fair yang ada di lapangan, selama kita tidak menyentuh, selama kita tidak bermain curang. Kalau saya persilahkan, silahkan pakai kiat trik apapun, ketika itu tidak, menurut saya Merugikan. tidak curang, tidak merugikan joki lawan, oke, saya sah-sahkan saja. Tapi kalau itu sudah, katakanlah apa ya, bermain curang, sudah pasti itu adalah apa ya namanya ya, kegagalan dalam sebuah penjokian. Kalau kata saya sih, jadilah joki yang profesional itu harus tahu dirilah, kapasitas. Karena burung kita di belakang, oke lah kita nggak usah geber dulu, biarkan yang di depan geber dulu. Kalau toh memang kita ragu, oke lah kita geber, tapi dengan posisi yang baik pula. Masukkan ya. Berniat memasukkan. Berniat untuk memasukkan, walaupun kadang-kadang burung Iya. itu warnanya sama, itu harus seperti itu. Jadi dalam penjokian menurut saya, walaupun itu tidak tertuang di dalam sebuah aturan, tapi etikanya itu harus ada. Contoh baku ya, dimanapun etika itu walaupun tidak terpampang dalam sebuah aturan, tapi Ada. itu ada. Pasti ada, dan saya yakin sebenarnya para joki pemain itu sebenarnya tahu Sudah mungkin. tahu betul. Cuman Iya, memang karena dia ingin menang. menang, Nah, betul. itu jadi betul. hal-hal yang buruk dengan cara-cara yang tidak pantas pun dilakukan. Oke ya Pak Guru, ini sesi yang ketiga ini kita cukupkan di sini. Kita akan melanjutkan ke sesi yang keempat. Kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok-esok aku waro paico